Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia dari NIM akhir 014, mahasiswa Fakultas Informatika di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan malam ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang interaksi manusia komputer dengan fokus khusus pada aspek ergonomik. Pertama, materi kita yaitu aspek ergonomik dalam interaksi manusia dan komputer. Ergonomik dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang yang berfokus pada desain sistem antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, dan preferensi pengguna. Penerapan ergonomik bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan pengguna saat berinteraksi dengan teknologi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai aspek ergonomi dalam IMK. Sebelumnya, mari saya tunjukkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada Kak Nabila Basahamidah. Perkenalkan, nama saya Nabila Azamidah dengan NIM akhir 4060. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahman Janti dengan NIM akhir 4075. Dan selanjutnya ada Victoria Angelita Setiabudi dengan NIM akhir 4066. Perkenalkan, nama saya Nurromatina Susi dengan NIM akhir 111. Perkenalkan, nama saya Pratama Diki Novianto dengan NIM akhir Perkenalkan, nama saya Sukmadi 143. Pranesti dengan NIM akhir 120. Perkenalkan, nama saya Wafik Wilabdullah Bibi, NIM akhir 064. Saya Oktavia Rahmalidianti dengan NIM akhir 4075. Biasanya perkenalkan, nama saya Nabila Azamidah dengan NIM akhir 4060. Di materi pertama ini ada pengertian ergonomi. Definisi ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen dalam sistem, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta lingkungan kerja. Tujuan utama ergonomi adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kerja optimal bagi penduduk. Dalam konteks kita, ergonomi berperan penting dalam merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya, pentingnya ergonomi dalam IMK. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan. Desain antarmuka dan perangkat keras yang ergonomis dapat mengurangi ketidaknyamanan fisik selama penggunaan. Selanjutnya, mengurangi risiko cedera. Penerapan prinsip ergonomi membantu mencegah cedera akibat penggunaan alat yang tidak sesuai. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Pengguna yang merasa nyaman cenderung bekerja lebih efisien sehingga produktivitas meningkat. Untuk yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna. Antarmuka yang dirancang dengan baik meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Victoria Angelita Setiabudi dengan NIM akhir 4066. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor ergonomi dalam IMK. Pertama, ada faktor fisik. Desain perangkat keras, keyboard, mouse, dan layar harus dirancang untuk mendukung postur tubuh yang baik. Misalnya, penggunaan keyboard ergonomis dapat mengurangi
tekanan pada pergelangan tangan. Lalu, ada pengaturan lingkungan kerja. Meja dan kursi harus desain dengan tinggi pengguna untuk mencegah masalah punggung atau leher. Lalu ada faktor kognitif. Di sini, desain antarmuka harus intuitif agar pengguna dapat memahami fungsi sistem tanpa ketinggian. Penggunaan simbol, warna, dan tata letak yang jelas dapat membantu pengguna memahami fungsi sistem. Lalu yang kedua, pengurangan beban kognitif. Informasi harus disajikan dengan cara yang tidak membebani pengguna. Penggunaan informasi dapat membantu pengguna fokus pada tugas utama. Lalu yang ketiga, ada faktor emosional dan psikologis. Di sini terdapat desain visual. Warna dan elemen visual dapat mempengaruhi suasana hati pengguna. Desain yang menarik secara visual dapat meningkatkan kepuasan. Lalu ada umpan balik emosional. Sistem harus memberikan umpan balik positif untuk tindakan yang benar agar pengguna merasa dihargai. Lalu yang terakhir, ada keamanan dan privasi. Di sini, lalu desain antarmuka harus mempertimbangkan keamanan data pengguna, misalnya penggunaan autentikasi 2 faktor dapat meningkatkan keamanan. Baik, perkenalkan nama saya Nuramatina Sisiva dengan NIM akhir 111. Prinsip-prinsip ergonomi dalam desain antarmuka. Suaranya 1. Kesesuaian antarmuka. Antarmuka harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan kognitif pengguna. 2. Umpan balik. Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna untuk setiap tindakan yang dilakukan. 3. Konstitusi. Elemen antarmuka harus konsisten untuk memudahkan pengguna memahami cara kerja sistem. Fleksibilitas. Desain harus memungkinkan adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu pengguna. 5. Aksesibilitas. Antarmuka harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Nama saya Fikul Absrala Bibi, NIM akhir 064. Kali ini saya akan membahas implementasi ergonomi dalam IMK. Analisis tugas. Melakukan analisis mendalam tentang tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pengguna untuk merancang antarmuka yang sesuai. Prototyping dan uji coba. Mengembangkan prototipe antarmuka dan melakukan uji coba dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik. Pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem dengan benar untuk mengoptimalkan pengalaman mereka. Iterasi desain. Berdasarkan umpan balik dari pengguna, lakukan perbaikan berkelanjutan pada desain antarmuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Octavia Rahmawijandi, NIM akhir 4075. Tantangan dalam menerapkan ergonomi di IMK. 1. Variabilitas pengguna. Setiap pengguna memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda,
sehingga sulit untuk merancang satu solusi yang cocok untuk semua. 2. Teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi cepat menuntut desain antarmuka agar selalu diperbarui agar tetap relevan. Yang ketiga, biaya implementasi. Menerapkan prinsip ergonomi seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Pratama Diki Novianto, NIM akhir 143. Kesimpulan, aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi dalam desain antarmuka, kita dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan saat berinteraksi dengan teknologi. Meskipun data tetangga dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari penerapan ergonomi jauh lebih besar dibandingkan biaya awalnya. Oleh karena itu, penting bagi desainer dan pengembang untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna serta perkembangan teknologi guna menciptakan solusi yang lebih baik di masa depan. Baik, mungkin itu presentasi yang bisa kelompok saya sampaikan mengenai ergonomi. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selalu.